Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Saranto dengan NIM 122390015 dari Prodi Arsitek Landscape. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen mengenai tugas kewarganegaraan dari kelas R46. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Saya berada di sebuah taman rekreasi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saya akan melakukan wawancara kepada salah satu seorang pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Maaf kalau waktunya, sebenarnya permisi saya akan melakukan beberapa wawancara atau pertanyaan mengenai hak dan kewajiban. Sebenarnya boleh perkenalkan dulu nama kakak siapa? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari. Untuk tempat tinggalnya kakak, daerah sini atau gimana ya? Ya, saya masih di daerah di Kecamatan Natar sini, cuman lebih dekat batas Lampung. Oke. Kalau boleh tahu, kakak di sini sedang berkunjung atau gimana ya kak? Ya, kebetulan karena ini mendekat rumah ya, lumayan dekat rumah, jadi ada rekreasi baru, jadi saya memiliki inisiatif untuk berkunjung sih. Kalau boleh tahu, apakah saya boleh tanya mengenai hak dan kewajiban kakak sebagai warga negara itu apa? Oh, boleh, silakan. Oke, baik kak. Baik, apakah bisa kita mulai wawancara kak? Nah, boleh, silakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda tahu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya, saya sendiri mengetahui adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena hak dan kewajiban sebagai warga negara itu merupakan atau dapat dikatakan itu hubungan keterkaitan, di mana kita sebagai individu itu memiliki hak-hak yang dilindungi, sedangkan kewajiban itu adalah hak yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda sudah melaksanakan hak dan kewajiban tersebut? Ya, saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban saya. Contohnya hak atas pendidikan, di mana saya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, di mana kewajiban saya di situ yaitu belajar bahasa tersebut, sehingga saya bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan tidak adil terhadap hak dan kewajiban? Sampai sekarang sih saya belum mulai untuk mendapatkan ketidakadilan itu. Berarti sama ini belum pernah nih kak? Belum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah Anda merasa telah memperoleh hak-hak yang seharusnya Anda dapatkan? Ya, saya sudah mendapatkan hak yang seharusnya saya dapatkan. Contohnya baru ini ya kita melaksanakan pemilihan umum calon presiden dan presiden. Itu dimana saya mempunyai hak untuk memilih, dan kewajiban saya yaitu memberikan hak suara saya untuk pemilihan tersebut. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu apakah perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban? Ya, untuk hak dan kewajiban itu perlu adanya keseimbangan. Karena kalau tidak adanya keseimbangan, maka akan berdampak negatif pada diri kita sendiri ataupun orang lain, dan akan berdampak pada hubungan sosial. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6, itu apakah hak dan kewajiban saling berkaitan? Ya, hak dan kewajiban itu saling berkaitan karena dapat dikatakan hak dan kewajiban itu merupakan hubungan timbal balik, di mana adanya kewajiban itu diperoleh oleh hak tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7 kak, yaitu menurut Anda apakah yang terjadi jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban? Kalau seseorang hanya menuntut hak dan meninggalkan kewajibannya, maka itu akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri dan dapat merugikan orang lain. Karena itu tidak ada keseimbangan karena hanya menuntut hak tanpa adanya kewajiban. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 nih kak, Ya. itu apa dampak yang diakibatkan jika seseorang tidak melakukan kewajiban? Dampaknya ya. Ini dampak. Nah, itu kemungkinan dampaknya akan dampak negatif sih pastinya, dan itu pastinya lebih ke dampak pada diri sendiri karena kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Karena kita kan sudah mempunyai haknya kan, tinggal melaksanakan kewajibannya aja. Seperti itu dampaknya kayak adanya ketidakadilan, terus kemudian kita tidak kurangnya percaya diri dan lainnya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9, yaitu menurut Anda apa saja contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang menurut pandangan Anda gitu? Oh, hak itu contohnya kayak kita mempunyai hak untuk pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan yang layak, hak untuk memilih suara, hak untuk kita memilih keyakinan atau beragama tanpa adanya diskriminatif. Kemudian kalau kewajiban itu contohnya kita mempunyai kewajiban untuk menaati undang-undang, rambu-rambu lalu lintas. Ya, Kak? Ya udah. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Itu Iya. apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban? Mungkin lebih ke sosialisasi ya. Kalau misalnya kita hidup di masyarakat, sebaiknya dilakukan sosialisasi untuk mengetahui atau lebih lanjut akan hak dan kewajiban. Karena kan kita kan hidup sama masyarakat ya, nggak sendiri. Mungkin kalau kita sebagai siswa atau mahasiswa itu perlu adanya mata pelajaran tambahan dari kuliah atau sekolahnya agar kita memahami hak dan kewajiban pada negara tersebut. Oke. Baik Kak, mungkin cukup sekian aja pertanyaan wawancara yang dapat saya tanyakan ke Kakak mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak atas partisipasinya atas kegiatan wawancara ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kak. Sama-sama. Baik, mungkin hasil dari wawancara tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara pada negara tersebut.
Dan hak warga negara adalah segala sesuatu yang didapat yang atau diterima secara penuh tanggung jawab oleh masing-masing setiap warga negara. Terus hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, itu karena adanya ketidakseimbangan antara keduanya. Karena hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Oke. Seperti contohnya bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi seperti yang dapat kita lihat di negara Indonesia ini, kenyataannya masih banyak warga yang belum merasakan kesejahteraan akan kehidupannya gitu. Jadi di Indonesia ini masih minim lah antara hak dan kewajiban tersebut. Contoh kewajiban warga negara yaitu mematuhi sistem rambu lalu lintas dan perundang-undangan negara yang berlaku. Yang kedua itu menjaga keselamatan dan keamanan dan mematuhi peraturan yang ada. Contoh hak warga negara yaitu memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang terakhir itu ada contoh pelanggaran hak warga negara yaitu meliputi diskriminasi dasar atas ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Yang kedua itu ada kebebasan berkumpul dan bersuara itu dibatasi oleh pemerintah. Salah satu contohnya pada saat pemilu. Dan yang terakhir itu adanya perlakuan tidak adil dalam proses hukum. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik pada wawancara yang saya lakukan pada kesempatan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.